Jam di dinding rumah Pak Edo menunjuk angka 11 lebih 15 menit. Suara bising kendaraan di jalan raya kota sudah mulai berkurang, digantikan desiran angin malam yang menembus sela-sela pepohonan pinggiran kota. Jalanan tampak sepi, hanya beberapa lampu jalan yang berjajar jarang memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang yang menempel di trotoar dan di antara batang pohon. Udara malam terasa menusuk kulit, dingin dan lembab, seolah menempel di setiap helai baju yang Pak Edo kenakan. Pak Edo duduk di atas motornya, memeriksa aplikasi ojol. Mata yang sudah lelah seharian bekerja mencoba tetap fokus. Malam itu, ia berharap order terakhirnya bisa menutup hari dengan rezeki yang cukup. Ia mengusap wajahnya yang sudah berkeringat tipis, kemudian menundukkan kepala sejenak, mengucap doa. Ya Allah, berkahilah rezeki malam ini, lindungi aku dari segala gangguan makhluk MU, baik yang terlihat maupun yang gaib. Pak Edo sudah terbiasa bekerja hingga larut malam. Ia tahu, rezeki yang datang di jam-jam sepi seperti ini memang lebih menantang, tapi sekaligus banyak berkahnya. Malam yang sunyi ini, baginya, adalah waktu yang tepat untuk mencari tambahan rezeki, meski hati kecilnya terkadang merasa was-was. Tiba-tiba, getaran ponselnya memecah keheningan malam. Sebuah notifikasi order baru muncul. Titik jemputnya berada di pinggiran kota, di jalanan yang jarang dilewati orang, dikelilingi pepohonan tinggi dan lahan kosong. Lampu jalan di sekitar titik jemput hanya menyala samar, seperti menelan bayangan yang melewatinya. Pak Edo menatap ponselnya, ragu sejenak. Namun, ia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu menekan tombol terima order. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan ini, bisiknya, sebelum menyalakan motor dan melaju ke arah titik jemput. Beberapa menit kemudian, Pak Edo sampai di lokasi. Jalan setapak itu hanya berupa aspal sempit yang dikelilingi pepohonan rimbun. Tidak ada rumah di sekitar, hanya gelap dan hening yang menusuk. Lampu motor yang ia nyalakan memantul di daun-daun, menciptakan bayangan bergerak yang seolah hidup. Di sana, di bawah cahaya redup, Pak Edo melihat seorang pria berdiri menunggu. Tubuhnya kurus, pucat, dan tatapannya kosong menembus gelapnya malam. Rambutnya acak-acakan, dan langkahnya ketika mendekati motor terasa seperti melayang, tanpa suara yang jelas. Pak Edo menelan ludah. Suara angin yang berdesir dan ranting yang saling bergesekan semakin membuat suasana mencekam. Ia menyalakan mesin motor lebih kencang, berharap suara itu menghilangkan rasa takutnya. Pria itu kemudian naik ke motor tanpa sepatah kata. Pak Edo mencoba membuka percakapan. Mas, malam-malam begini, mau kemana nih? Tetap hening. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan dada, membuat jantung Pak Edo berdebar lebih cepat. Ia merasakan hawa dingin yang menjalar dari kaki hingga ke puncak kepala, seperti ada sesuatu yang menempel di sekitarnya. Saat motor mulai melaju, pepohonan di tepi jalan tampak bergerak-gerak meski angin tidak terlalu kencang. Setiap bayangan di spion tampak seperti sosok lain mengikuti mereka. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Udara malam itu terasa lebih berat, berbau tanah lembab dan sesuatu yang asing, tidak seperti aroma biasa di pinggiran kota. Pak Edo menarik napas panjang, dalam hati terus membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim, alalahi la haula wa la quwata illa billah. Meski takut, ia mencoba tetap fokus pada jalan, mempercepat motor sedikit demi sedikit, berharap perjalanan ini cepat selesai. Namun, aura aneh yang menyelimuti malam itu membuatnya sadar, order ini bukanlah seperti biasanya. Ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang bersifat gaib dan sangat menyeramkan. Motor Pak Edo terus melaju di jalan setapak yang sepi. Hanya suara mesin motor yang berdengung dan desiran angin yang terdengar, tapi bagi Pak Edo, suara itu seperti menyatu dengan ketegangan yang menempel di udara malam. Pepohonan di kedua sisi jalan tampak hidup, ranting-ranting bergesekan saling menyentuh seakan membisikkan sesuatu yang tidak dimengerti. Pak Edo mencoba menenangkan diri. Ia mengingat nasihat ibunya sejak kecil, kalau sedang takut, bacalah doa dan tawakal kepada Allah. Jangan lihat sesuatu yang aneh sebagai main-main. Dengan napas bergetar, ia mulai membaca ayat kursi dalam hati, perlahan tapi tegas. Allahu la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. Namun, hawa dingin malam tidak juga mereda. Justru semakin menusuk, terasa seperti jari-jari halus menyentuh kulitnya dari belakang. Bayangan di spion bergerak-gerak, dan setiap kali Pak Edo menoleh, tidak ada apapun, hanya kegelapan yang menelan jalan setapak. Pria misterius di motornya tetap diam. Tatapannya kosong,
seolah menembus jauh ke dalam kegelapan malam, atau bahkan menatap sesuatu yang hanya ia sendiri bisa lihat. Pak Edo mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Rasanya bukan manusia biasa yang ia tumpangi. Sesuatu yang gaib sedang menempel, mengintai, menunggu kesempatan. Sesekali, angin malam berhembus lebih kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau aneh yang sulit dijelaskan. Pak Edo menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Dalam hati ia terus membaca doa. Bismillahi aladhila yadurru ema asmihi saywen fil ardi walafisamai wahwa samiwel alim. Langit malam di atas mereka tampak pekat. Hanya beberapa bintang yang tampak samar, seperti mengintip dari celah kegelapan. Setiap suara ranting yang patah atau daun yang jatuh membuat jantung Pak Edo terasa tersedak. Momen paling mencekam terjadi ketika motor memasuki tikungan sempit di antara pepohonan tinggi. Bayangan pria misterius itu, dalam cahaya motor yang redup, tampak lebih pucat dari sebelumnya. Wajahnya hampir seperti mayat. Napas Pak Edo semakin cepat, tapi ia berusaha tidak panik. Pak Edo menepikan motor sejenak, hanya untuk memastikan jalan aman. Pria itu tetap duduk diam, tidak menoleh, tidak berbicara. Tapi tangannya, yang Pak Edo lihat sekilas di cahaya motor, menggenggam sesuatu yang terlihat seperti kain putih panjang, berlapis debu, dan membuat bulu kuduknya meremang. Pak Edo menelan ludah, sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang bukan manusia biasa. Hatinya berbisik, "Ya Allah, lindungi aku, jangan sampai aku menjadi korban sesuatu yang haram dan menyesatkan." Ia melanjutkan perjalanan, motornya berderum perlahan, setiap detik terasa seperti 1 jam. Malam itu, Pak Edo tahu bahwa ia sedang mengantar sesuatu, atau seseorang, yang berada di dunia antara manusia dan gaib, sesuatu yang berhubungan dengan praktik pesugihan dan talisman haram, yang sangat tercela di mata Allah. Motor Pak Edo akhirnya sampai di ujung jalan setapak. Di sana hanya ada tanah kosong yang luas, dikelilingi pepohonan tinggi yang seolah menutup pandangan ke sekeliling. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya lampu lain selain dari motor yang ia nyalakan. Suasana hening begitu pekat, hingga suara mesin motor terdengar nyaring menembus malam. Pria misterius itu turun perlahan, langkahnya ringan, hampir seperti melayang. Saat Pak Edo hendak menyalakan percakapan, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari arah pepohonan, seolah ada yang mengintai dari kegelapan. Pak Edo merasakan bulu kuduknya berdiri. Hati kecilnya berbisik, ini bukan manusia biasa, ini sesuatu dari dunia lain. Pria itu kemudian menyerahkan sesuatu sebagai ongkos. Tangan Pak Edo gemetar saat menerimanya. Dalam cahaya lampu motor, ia melihat benda itu, sebuah tali pocong kusam, berlapis debu, dan berbau tanah basah. Seketika, hawa dingin menusuk tubuhnya dari ujung kaki hingga kepala. Napasnya tersengal, dan jantungnya berdebar kencang. Hening yang mencekam menyelimuti malam itu. Sebelum Pak Edo sempat bertanya, pria itu menatapnya sebentar. Tatapan kosong itu terasa menembus ke dalam hati, membuat rasa takut yang selama ini tertahan mendadak meledak. Dalam sekejap, pria itu menghilang. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak kaki, hanya keheningan malam yang semakin pekat. Pak Edo berdiri terpaku, memandangi tali pocong di tangannya. Ia menyadari, benda itu bukan sekadar kain. Tali pocong adalah simbol dari praktik pesugihan dan tumbal gaib, yang diharamkan dalam Islam. Hatinya bergetar, dan ia berdoa dengan suara bergetar. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lindungi aku dari segala tipu daya makhluk MU yang jahat. Jangan biarkan aku terseret ke jalan yang haram. Sejak malam itu, setiap kali Pak Edo menerima order di malam hari, ia selalu teringat pengalaman itu. Setiap desiran angin, setiap bayangan di spion, membuatnya kembali merasakan hawa dingin yang menyerupai malam itu. Malam saat ia mengantar penumpang yang bukan manusia biasa. Kejadian ini menjadi peringatan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Dunia ini penuh ujian, dan rezeki halal hanya datang bagi mereka yang bertawakal, menjaga diri dari perbuatan syirik, dan senantiasa membaca doa perlindungan. Sejak malam itu, hidup Pak Edo berubah. Setiap kali malam menjelang, setiap kali lampu jalan redup dan sepi, ia selalu teringat pada penumpang misterius itu dan tali pocong yang pernah disentuhnya. Tidurnya sering terganggu oleh mimpi buruk, bayangan pucat yang muncul di pepohonan, tatapan kosong yang menembus hatinya, dan suara gemerisik yang tak bisa dijelaskan. Pak Edo mulai merasakan ketakutan yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya takut pada gelap atau jalanan sepi, tapi takut pada sesuatu yang gaib,
sesuatu yang bisa menyeret manusia ke jalan syirik dan perbuatan haram. Ia tahu, malam itu Allah telah melindunginya. Dalam menghadapi trauma itu, Pak Edo menekankan doa dan amalan Islami. Setiap malam sebelum bekerja, ia membaca ayat kursi dan Al-Falaq, An-Naas untuk perlindungan. Ia menghindari jalan sepi dan tempat-tempat yang rawan praktik pesugihan atau santet. Ia berbagi pengalaman dengan teman-teman ojol dan masyarakat sekitar sebagai peringatan. Dunia ini penuh ujian, kata Pak Edo suatu malam kepada teman ojolnya. Kadang kita tidak melihat, tapi makhluk Allah itu nyata. Jangan pernah anggap rezeki bisa diambil dengan cara haram. Trauma itu lambat laun berubah menjadi kesadaran. Pak Edo mulai lebih sering membaca Quran, menghadiri majelis ilmu, dan memperbanyak doa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin tidak tahu bahaya dunia gaib. Ia menyadari satu hal, perlindungan terbaik datang dari Allah, bukan dari benda atau praktik gaib. Bab 5. Kisah Pak Edo menjadi viral setelah seorang rekannya membagikan pengalaman itu di media sosial. Netizen merespons dengan berbagai komentar, takut, terharu, dan banyak yang mengingatkan untuk selalu bertawakal kepada Allah. Pak Edo sendiri mengambil hikmah dari kejadian itu. 1. Rezeki halal datang dari Allah, tak perlu mencari jalan pintas yang haram. 2. Hati-hati terhadap praktik gaib, pesugihan, santet, susuk, teluh adalah perbuatan tercela. Allah melarang keras setiap bentuk syirik. 3. Doa sebagai tameng. Membaca ayat-ayat Quran dan zikir bukan hanya ritual, tapi perlindungan nyata dari gangguan makhluk halus. 4. Menjadi pelindung sesama. Dengan berbagi pengalaman, Pak Edo memberi peringatan agar orang lain tidak menjadi korban praktik haram. Kini, setiap malam, Pak Edo tetap menarik order, tapi dengan hati yang lebih waspada, pikiran yang tenang, dan keyakinan bahwa Allah selalu melindungi hambanya yang bertakwa. Setiap kali motor melaju di jalan sepi, ia membaca doa dan tersenyum dalam hati, mengingat malam itu sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh ujian, tapi rahmat Allah lebih besar dari segala ketakutan. Malam-malam menyeramkan mungkin akan selalu datang, tetapi bagi Pak Edo, iman dan tawakal adalah cahaya yang tidak akan pernah padam. Kisah ini bukan hanya horor semata, tetapi syarat dengan nilai Islami. Perlindungan dari Allah menghadapi makhluk gaib. Larangan syirik dan praktik tercela. Kekuatan doa dan zikir untuk menjaga diri dan orang lain. Peringatan moral agar masyarakat tidak mudah tergiur pesugihan atau ilmu hitam.